wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 8 yang saleh dan salehah, Bapak melanjutkan lagi di materi bab 7 tentang peredaran darah. Bapak kali ini akan membahas tentang jantung dan fungsinya. Perlu adik-adik ketahui bahwa anggota tubuh kita ada yang berperan sangat penting, yaitu berperan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Peran itu diambil oleh jantung, sehingga jantung berperan sangat penting pada tubuh kita karena jantung sebagai pusat peredaran darah. Artinya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada tubuh itu disebut dengan peredaran darah tertutup karena peredaran darahnya itu melalui pembuluh darah. Kemudian kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang jantung, yaitu kita mengenal atau mengetahui bagian-bagian jantung, sehingga kalau andai kata jantung itu dipotong secara melintang, maka akan terlihat bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung yang Bapak tampilkan ini ada banyak sekali ya. Namun Bapak akan fokus kepada yang 4, yaitu katup. Bagian katup yaitu bagian katup pulmoner, katup trikuspid, katup mitral, katup aorta. Katup jantung pada manusia itu terdiri dari 4 bagian, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ada dua katup, sebelah kiri ada 2 katup. Yang sebelah kanan yaitu bilik kanan yang paling atas, kemudian di bawah bilik kanan ada serambi kanan. Kemudian yang sebelah kiri ada bilik kiri, di bawah bilik kiri ada serambi kiri. Bilik kanan ini menerima darah yang sudah banyak mengandung CO2. Yaitu darah yang sudah banyak mengandung CO2 diterima di bilik kanan. Dari bilik kanan kemudian dialirkan ke serambi kanan. Darah yang mengandung CO2 ini kemudian dari serambi kanan dialirkan lagi menuju paru-paru. Di gambar ini warnanya biru, artinya dia mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida. Dari paru-paru setelah diberi oksigen sehingga darah mengandung banyak oksigen, karbon dioksidanya dilepas. Sekarang sudah tinggal oksigennya. Darah yang sudah banyak mengandung oksigen atau O2 ini dialihkan lagi ke jantung, dari paru-paru ke jantung melalui serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri ini dialirkan lagi ke atas, yaitu ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Inilah 4 fungsi katup pada jantung manusia. Setelah adik-adik memahami tentang jantung dan bagian-bagiannya, maka beralih kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat darah mengalir. Makanya peredaran darah manusia itu disebut peredaran darah tertutup karena beredarnya melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yang warna merah arteri, kemudian yang warna biru namanya vena, kemudian yang di tengah-tengah ini namanya pembuluh ya, pembuluh kapiler.
Arteri ini adalah tempat fungsinya mengalirkan atau mengedarkan darah dari jantung yang sudah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian vena, bagian yang kedua, vena adalah fungsinya mengalirkan darah dari tubuh ke jantung. Jadi Bapak ulangi lagi, arteri mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena adalah memasukkan darah ke jantung, dari tubuh ke jantung. Memasukkan darah dari tubuh ke jantung, itu fungsi vena. Nah, kemudian arteri dan vena ini dihubungkan dengan cabang-cabang kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Jadi arteri itu dari besar, kemudian cabang-cabang kecil-kecil ini, kemudian terhubung lagi ke vena. Nah, cabang-cabang yang kecil ini sebagai penghubung dari arteri ke vena disebut dengan pembuluh kapiler. Ukurannya jelas lebih kecil dan lebih tipis daripada arteri dan vena. Sistem peredaran darah manusia itu ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Ya, ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil adalah ketika darah yang sudah darah yang banyak mengandung CO2 ini dibawa ke paru-paru. Dari paru-paru kemudian CO2-nya dilepas, kemudian tinggal oksigennya yang sudah kayak oksigen. Setelah bersih di paru-paru, kemudian dilepas lagi, dimasukkan ke dalam jantung. Ya, ini dilambangkan dengan warna merah, artinya darah yang sudah banyak mengandung oksigen. Nah, peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi, ini disebut dengan peredaran darah kecil. Kemudian setelah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh, ya, diedarkan ke atas, diedarkan ke bawah, ya, ke kaki, ke tangan, ke kepala, kemudian balik lagi ke jantung, itu disebut dengan peredaran darah besar. Jadi adik-adik mudah-mudahan ingat, pokoknya kalau dari jantung ke paru, kemudian balik lagi ke jantung, namanya peredaran darah kecil. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung lagi, itu disebut dengan peredaran darah besar. Setelah adik-adik memahami tentang jantung, bagian-bagian jantung, sistem peredaran darahnya, maka adik-adik juga perlu memahami tentang penyakit yang ada pada sistem peredaran darah. Penyakit pada sistem peredaran darah contohnya adalah anemia, penyakit jantung, leukemia, dan varises. Itu penyakit-penyakit contoh, ya, salah satu contoh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Anemia adalah jumlah eritrositnya dalam darah kurang dari normal. Eritrositnya sangat sedikit. Kemudian leukemia itu disebabkan leukositnya dalam darah melebihi, ya, jumlah leukositnya melebihi eritrositnya sehingga menimbulkan leukemia. Kemudian varises ini adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya melebar sehingga menimbulkan benjolan-benjolan pada pembuluh venanya. Setelah kita mengetahui penyakit yang ada pada sistem peredaran darah,
maka perlu adanya upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Sebagai contoh, upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga dengan teratur. Yang ketiga, mendonorkan darah. Ya, mendonorkan darah. Alangkah baiknya secara rutin, secara berkala. Biasanya ini di suatu lembaga namanya PMI ya, Palang Merah Indonesia. Kemudian yang keempat itu berhenti merokok, no smoking, tinggalkan merokok. Karena rokok lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Yang kelima adalah tinggalkan atau jangan sekali-kali mendekati atau mencicipi minuman yang beralkohol karena sangat berbahaya. Juga agama sangat melarang. Ya, Allah Ta'ala sangat membenci orang-orang yang menyukai minuman-minuman yang beralkohol karena selain dapat memabukkan juga dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Alhamdulillah, materi bab 7 selesai. Mudah-mudahan adik-adik kelas 8 bisa mengambil manfaatnya. Dan nanti kita akan coba ya, Bapak kasih tugas. Nanti minggu depan kita akan ulangan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.